Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, saat ini saya percaya menjadi saksi bukan sesuatu yang membuat kita menjadi terbeban lagi. Ya, bukan menjadi beban yang berat lagi dalam hidup kita karena kita tahu bahwa Roh Kudus sudah turun ke atas kita dan memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi saksi. Jadi kita bersaksi bukan tanpa kuasa tetapi dengan kuasa. Nah, bagaimana caranya kita bersaksi? Kita sudah tahu. Kita cukup menjadi saksi yang mengalami kejadian, bukan saksi yang melihat kejadian. Ya, tetapi yang mengalami, kita mengalami lawatan Tuhan, kita mengalami hal-hal ilahi, hal-hal supranatural, mujizat-mujizat dalam hidup kita. Nah, itu yang kita berikan kesaksian kepada orang-orang lain. Kita sudah mendengar dari Sabtu yang lalu bahwa perempuan Samaria ketika masuk ke kota, kembali ke kotanya, dia hanya bercerita apa yang dia alami, yaitu perjumpaannya dengan Yesus. Ketika dia bercerita apa yang dia alami, dia tidak pernah kesulitan. Saudara kalau menjadi saksi, saudara hanya menceritakan apa yang saudara alami, apa yang telah saudara alami. Saudara tidak pernah punya beban yang berat. Karena apa? Karena saudara sudah mengalami. Saudara bisa bicara dengan semangat, dengan penuh antusias. Karena apa? Karena saudara yang mengalami. Ketika ada pertanyaan, saudara dengan mudah menjawabnya karena saudara mengalami. Beda kalau saudara harus menyampaikan firman Tuhan. Ketika saudara menyampaikan firman, ada pertanyaan. Saudara harus cari ayat-ayat lain. Nah, itu sulit. Itu membuat saudara hidup dengan beban berat. Nah, Tuhan menjadikan kita saksi dengan tujuan kita tidak memikul kuk yang berat lagi. Karena kuk yang berat itu sudah ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Beban yang ada pada kita adalah enak dan ringan. Itu sebabnya menjadi saksi bukan beban berat lagi, tetapi menjadi beban yang enak dan ringan. Ya, kalau ini dinamakan beban, ini beban yang enak dan ringan. Saudara bisa ngomong sama seperti saudara ngobrol. Ketika saudara bercerita, ini sama. Saudara menjadi saksi. Hanya bedanya apa? Saudara menceritakan hal-hal yang ajaib yang dilakukan oleh Tuhan di dalam hidupmu. Bukan cerita tentang politik, bukan cerita tentang sekarang ini lagi tren apa ya? Apa yang lagi sering dibicarakan? Bukan itu saja. Kita bicarakan hal-hal ilahi yang terjadi dalam hidup kita. Saudara menceritakan apa ya, mujizat apa yang saudara alami di dalam hidupmu karena Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Ketika engkau bercerita tidak akan berat. Engkau bercerita dengan enteng saja karena engkau menceritakan apa yang telah terjadi. Ketika ditanya, yang perlu kita lakukan hanya mengingat waktu itu kejadiannya seperti apa. Karena kita merasakan, kita bisa berkata, saya sudah merasakannya dan saya tahu itu bisa terjadi. Ya, artinya kesaksian saudara menjadi kesaksian yang luar biasa. Kita tidak bersaksi dengan lemah lagi. Tapi kita bersaksi dengan penuh kekuatan, penuh otoritas dari Tuhan. Karena kita mengalami. Itu sebabnya saya percaya ketika saudara serius di hadapan Tuhan. Saudara serius mau mengikuti jalan-jalan Tuhan. Saudara mau mengambil agenda Tuhan. Saudara tidak mengambil agendamu sendiri. Justru agendamu sendiri engkau buang jauh-jauh. Engkau pakai agenda Tuhan. Ketika engkau pakai agenda Tuhan. Roh Kudus dicurahkan atas hidupmu. Maka kuasa dari tempat yang maha tinggi itu akan turun atas hidupmu. Dan engkau mulai menjadi saksi. Saksi yang penuh dengan kuasa. Kuasa pakai kata dunamos yang artinya seperti dinamit. Kita tahu cara ledak dinamit zaman dulu itu adalah kita taruh dan ada sumbunya. Sumbunya itu harus menyala. Artinya saudara, kalau engkau punya kuasa, itu kuasanya harus terus dikembangkan. Ya harus terus ditambah-tambah.
dengan cara apa? Membangun manusia roh. Nah, ini merupakan sumbu yang menyala. Dan hanya tinggal waktunya ketika ditekan. Ya, ketika ditekan, maka dinamit itu akan meledak. Dan saya percaya itulah yang akan terjadi ketika saudara bersaksi. Ketika engkau bersaksi, sumbunya sudah menyala. Itu sebabnya jangan bersaksi dengan sumbu yang tidak menyala. Dinamit kalau sumbunya tidak menyala percuma. Ya, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ya, dinamit akan berfungsi ketika sumbunya menyala. Ketika sumbunya menyala, hanya tinggal masalah waktu saja. Ketika sumbu itu mulai sampai ke batangnya, maka ledakan akan terjadi. Nah, kita percaya ketika kita bersaksi, kita tidak masalahkan soal hasil. Kita tidak memikirkan soal hasil. Karena kita percaya kalau Tuhan intervensi, kedaulatan ada di dalam tangan Tuhan. Makanya ketika kita bersaksi, hasilnya kita lihat saja nanti. Dan tidak usah dipikirkan, kita melakukan bagian kita, biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Jangan kita yang melakukan bagian Tuhan. Saya percaya ketika saudara bersaksi dengan otoritas yang dari Tuhan, dengan kuasa yang dari Tuhan, maka kesaksianmu menjadi berbeda sama sekali. Engkau bukan bersaksi dengan takut-takut lagi. Aduh, takut ketahuan. Justru engkau berani karena engkau sudah mengalami. Kalau saudara sakit, lalu saudara disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Saudara dengan penuh sukacita, saudara bisa bersaksi. Ketika saudara bersaksi, saudara tidak mungkin takut. Kenapa? Karena kesaksian itu benar-benar terjadi di dalam hidupmu. Beda kalau engkau hanya melihat. Ketika ditanya, engkau tidak tahu apa-apa. Kenapa? Karena tidak mengalami. Itu sebabnya Roh Kudus mau menjadikan engkau partner. Ketika engkau bersaksi, Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan orang yang engkau ajak bicara itu. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Dan saya percaya kalau kita dikuasai oleh Roh, maka Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri yang akan memimpin kita kepada orang yang tepat. Pada waktu yang tepat dan di tempat yang tepat juga. Saya percaya Roh Kudus akan menuntun kita di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan kepada orang yang tepat. Yesus masuk ke Samaria dan kotanya jelas kota Sikar. Tempatnya di mana? Sumur Yakub. Sumur Yakub. Jam berapa? Jam 12 siang. Kenapa jam 12 siang? Karena jam 12 siang murid-muridnya pergi. Jadi Yesus sendirian. Murid-muridnya semua pergi cari makan. Yesus sendirian. Lah, dan di jam yang sama, jam 12 itu ada seorang perempuan yang mengambil air. Jam 12, hanya satu orang yang mengambil air jam 12 siang. Karena saudara harus tahu, orang kalau mengambil air biasanya pagi. Ya, bukan siang. Siang itu panas sekali. Jadi benar-benar hanya satu orang. Roh Kudus akan menuntun kita kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat dan tempatnya juga tepat. Bayangkan kalau Yesus ada di sumur Yakub, berjumpa dengan perempuan Samaria, lalu murid-muridnya masih ada di situ. Wow, saya bisa membayangkan Petrus dengan cepat berkata, Tuhan, kenapa engkau melakukan perbuatan ini? Kan kita tidak bergaul dengan orang Samaria. Bukankah engkau diutus untuk orang Israel, orang Yahudi saja? Petrus bisa langsung berkata seperti itu. Atau Yohanes, Tuhan maukah engkau supaya aku berdoa menurunkan api dari langit? Waduh. Saudara bisa bayangkan itu akan menghambat perjalanan Yesus. Itu akan menghambat misi dari Yesus. Misi yang murid-muridnya tidak tahu, tapi Yesus tahu. Yesus punya misi. Walaupun itu jamnya, sepertinya itu tidak tepat sama sekali. Kalau saudara perhatikan, jamnya seperti tidak tepat sekali. Jam 12 siang, jamnya waktu makan, dan jamnya lagi terik-teriknya di mana orang lagi pada haus. Tidak mungkin ada yang datang ke sumur karena panas. Kalau panas, ambil air, airnya juga jadi panas, saudara.
Lalu kalau jam 12 itu lagi lapar-laparnya. Kalau kita bicara lagi lapar, enggak konsentrasi. Fokusnya bisa kemana-mana. Tetapi ketika kita mengikuti tuntunan roh yang tidak tepat, menurut dunia ini akan menjadi sangat tepat. Yesus mengikuti tuntunan roh. Ingat, Yesus dikuasai oleh roh. Dia masuk ke kota demi kota dikuasai oleh roh. Yesus masuk ke padang gurun dikuasai oleh roh. Dituntun oleh roh. Itu sebabnya perlu kita dikuasai oleh roh. Dan sebelum kita dikuasai oleh roh, kita harus mengalami dulu kepenuhan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus. Kita dipenuhi, lalu kita belajar untuk dituntun oleh Roh Kudus. Sehari-hari dalam hidup kita, kita belajar dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Sampai akhirnya seluruh hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika seluruh hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka yang menurut dunia ini waktunya tidak tepat. Justru bagi Yesus ini tepat sekali. Bagi Tuhan ini tepat sekali. Jam 12 siang itu tepat sekali. Karena hanya satu orang yang datang. Bayangkan kalau pada waktu itu jamnya adalah jam orang-orang mengambil air di sumur. Akan ramai dan Yesus sulit untuk bicara kepada satu orang. Karena suasananya ramai dan mungkin ada yang berkata, ini orang Yahudi, jangan bicara. Dan orangnya tepat. Perempuan Samaria itu yang datang dan dia tidak masalah ngobrol dengan orang Yahudi. Yesus orang Yahudi. Kalau berjumpa dengan perempuan Samaria yang lainnya, mungkin ada yang merasa, kalau sama orang Yahudi kita tidak bergaul. Jadi tidak mau bicara lagi, dia langsung pergi. Sampai Yesus pergi baru dia kembali lagi. Waktunya tepat, tempatnya tepat, orangnya tepat. Kalau kita berjalan sesuai dengan tuntunan roh, kita dikuasai oleh roh. Roh akan menuntun kita di tempat yang tepat, waktunya tepat, dan orangnya tepat. Itu sebabnya kejarlah untuk hidup di dalam roh. Karena kalau engkau hidup di dalam roh, engkau tidak perlu banyak berpikir. Ini mesti kapan ya? Waktu yang tepat kapan ya? Siapa ya yang harus aku hubungi? Kepada siapa aku harus bercerita? Aku mau menjadi saksi, tapi kepada siapa aku harus menceritakan kesaksianku? Kalau engkau dipenuhi oleh Roh Kudus saja, maka Roh Kudus akan taruh nama itu di dalam hatimu. Ketika itu ada di dalam hatimu, lakukan saja apa yang menjadi bagianmu dan mulai engkau belajar dituntun oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Pada saat engkau melakukannya, maka sehari demi sehari, dengan bertambahnya hari, saudara makin mengenal ini suara Roh Kudus. Ini suara Roh Kudus. Kalau engkau makin mengenal, pada akhirnya engkau akan dikuasai oleh Roh Kudus. Bukan hanya kepada siapa saja saudara bersaksi. Tetapi dalam kehidupan sehari-harimu engkau juga tahu. Ketika engkau diberikan makanan, apakah engkau harus terima atau tidak? Apakah engkau harus makan atau tidak? Engkau akan tahu karena Roh Kudus mengetahui segala sesuatu. Dan Roh Kudus akan membawa saudara kepada tempat yang benar, kepada hal-hal yang benar. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar kembali tentang Roh Kudus. Roh Kudus ini pribadi yang sangat luar biasa. Dan saudara harus tahu, Roh Kudus itu punya kehendak, punya perasaan juga. Punya pikiran juga. Itu sebabnya kita harus meletakkan pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita ke dalam tangan Tuhan. Karena Bapa memberikan kehendaknya melalui Roh Kudus yang ada di dalam kita. Bapa memberikan pikirannya melalui Roh Kudus yang ada di dalam kita. Biar kita menjadi partnernya Roh Kudus. Menjadi partner yang benar-benar yang bisa diandalkan. Bukan partner yang pasif. Bukan silent partner. Tapi partner yang aktif. Ketika Roh Kudus menuntun kita melakukan sesuatu, kita langsung melakukannya. Terkadang kita mengantuk, tetapi Roh Kudus minta kita melakukan sesuatu. Lawan rasa kantukmu dan lakukan sesuai dengan yang Roh Kudus katakan di dalam hatimu. Karena dengan latihan-latihan seperti itu,
pada akhirnya saudara akan mengetahui bagaimana dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus, dan saudara tahu bagaimana dikuasai oleh Roh. Ketika Roh menguasai, maka hal-hal yang paling mustahil itu bisa terjadi dalam hidupmu. Saudara perhatikan, Yesus bicara kepada perempuan Samaria. Lalu perempuan Samaria ini pergi ke dalam kota dan dia panggil orang-orang di kota itu datang kepada Yesus. Selama ini orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tetapi perempuan Samaria masuk ke dalam kota dan membawa orang-orang sebanyak itu. Itu hal pertama yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini. Dia lakukan itu, bukan Yesus yang masuk ke dalam kota. Karena kalau Yesus yang masuk ke dalam kota, pasti akan ditolak. Tetapi karena ada perempuan Samaria yang menjadi perantara, ya, menjadi juru syafaat. Dia bawa orang-orang kepada Yesus. Dan saat itulah semua kekuatan dari ras dipatahkan. Kekuatan dari dunia ini untuk memisah-misahkan kita dipatahkan. Tidak ada lagi ras. Tidak ada lagi ras Yahudi. Tidak ada lagi ras Samaria. Orang Samaria datang kepada Yesus. Yang jelas-jelas ini orang Yahudi. Dan mereka tidak mempermasalahkan keyahudian Yesus. Mereka datang dan percaya kepada Yesus. Bahkan semakin hari semakin banyak orang yang percaya. Dan mereka semua berkata, saya percaya, kami percaya. Bukan karena apa yang engkau katakan lagi, tetapi karena kami sendiri yang mengalami. Jadi saudara, ketika engkau bersaksi, orang yang engkau saksikan itu, yang engkau berikan kesaksian itu, nanti dia pun akan menjadi saksi. Karena ketika dia membuka hidupnya, dia membuka hatinya, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan kalau dia benar-benar menerima Yesus, pasti dia akan menerima janji Bapa. Dia akan menerima perkataan Yesus. Dia akan menerima Roh Kudus. Ketika Roh Kudus diterima, mulai terjadi pencurahan. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan dia menjadi saksi. Dan orang-orang akan mulai mendengarkan dia. Itu sebabnya kita bukan menjadi saksi yang sembarangan lagi. Yang asal-asalan lagi. Udah ngobrol, asal ngobrol aja. Kalau ada kesempatan langsung ngomongin tentang Yesus. Kita nggak begitu. Kita benar-benar cerita pengalaman kita. Bukannya kita mau langsung ngomongin tentang Yesus. Itu sebabnya banyak yang ditolak. Ketika saudara ngomong Yesus kepada orang yang tidak percaya kepada Yesus, ya susah saudara. Yesus bicara kepada orang yang belum percaya kepada Yesus. Kalau bukan tuntunan Roh, tidak akan bisa. Tetapi karena Yesus adalah firman itu sendiri. Dan Yesus adalah Allah, artinya Yesus menjadi saksi yang sudah mengalami. Yesus tahu apa artinya air hidup. Yesus tahu bagaimana bekerjanya air hidup. Itu sebabnya dia berkata-kata kepada perempuan itu. Dan ketika perempuan itu menjadi percaya, dia membawa orang lain untuk menjadi percaya juga. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dan saya berharap saudara dipertemukan dengan orang-orang kunci. Ya, orang kunci atas satu daerah, atas satu lingkungan, atas satu kota. Ya, ketika engkau berjumpa, maka engkau bicara kepada satu orang, tetapi yang bertobat satu kota. Oh, haleluya. Biar ini terjadi dalam hidup saudara. Dan saya percaya ketika engkau mengenal Roh Kudus dengan lebih dalam lagi, maka pengenalanmu akan Roh Kudus membuat engkau semakin mengerti bahwa kalau engkau dikuasai oleh Roh Kudus, itu bukannya mengikat engkau, justru engkau semakin merdeka. Karena kemana saja Roh Kudus menuntun engkau bisa melakukannya. Oh, nantikanlah hal-hal yang ajaib akan terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Mari kita lanjutkan perjalanan rohani kita. Kita baca Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 17.
Saya akan ambil dari ayat-ayat ini. Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi yang kita akan bahas hari ini adalah orang penolong yang lain. Pribadi penolong yang lain selain Yesus yang akan menyertai kita selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Jadi Roh Kudus sekarang berfungsi sebagai roh kebenaran di dalam kita. Kalau ada Roh Kudus, artinya roh kebenaran itu ada di dalam kita. Nah, apa saja yang kita bisa dapat dari roh kebenaran? Yang pertama, roh kebenaran diberikan kepada orang yang mengasihi Yesus. Roh kebenaran diberikan kepada orang yang mengasihi Yesus. Ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku. Jadi kalau kita mengasihi Yesus, baru ada ayat 16. Aku minta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi syaratnya adalah kita mengasihi Yesus. Kalau kita menerima Yesus, oke. Tetapi terkadang kita bisa berkata di dalam mulut kita, kita menerima Yesus. Dan saya bingung, kenapa banyak orang yang berkata, saya terima Yesus. Lalu ketika ada undangan, ada altar call untuk menerima Yesus, kenapa orang ini maju lagi? Menerima Yesus itu cukup sekali, tidak perlu berkali-kali. Terima Yesus dan Yesus akan ada di dalam hati dan kehidupanmu. Sudah itu. Hadirnya dalam bentuk apa? Roh Kristus. Terkadang kita tidak tahu, karena kita tidak tahu, makanya kita menganggap kalau kita berbuat dosa, oh kita sudah tidak menerima Yesus lagi. Itu sebabnya kalau ada altar call, ada undangan menerima Yesus, padahal sudah ke gereja lama sekali, tetap maju lagi, mau didoakan lagi. Kali ini kita menjadi orang Kristen yang benar-benar mengerti siapa yang kita sembah. Bukannya kita tidak mengerti, tapi kita mengerti. Jadi orang yang mengasihi Yesus akan diberikan roh kebenaran. Nah, bagaimana caranya mengasihi Yesus? Kita lihat di dalam Markus. Ya, Markus pasal 12. Markus pasal 12. Ayat 30 dan 31. Markus 12 ayat 30 dan 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi saudara, kalau kita mau mengasihi Tuhan, kalau kita mau mengasihi Yesus, kita mengasihinya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Jadi kita bisa ngeceknya. Apakah kita sudah mengasihi Yesus dengan segenap hati kita? Saudara tahu segenap hati, artinya kalau kita punya hati, ya semuanya, segenap itu semuanya, seluruhnya. Bisakah kita mencintai Tuhan dengan seluruh hati kita? Apa yang ada di dalam hatimu? Mungkin kalau berkata, iya saya mau mencintai Tuhan dengan segenap hatiku. Dan saya memang mencintai Tuhan dengan segenap hatiku. Terkadang mulut kita bisa bicara seperti itu. Tapi apakah benar seperti itu? Apakah di hatimu benar tidak ada mamon? Apakah benar di hatimu tidak ada keinginan lain? Tidak ada berhala yang lain? Kalau engkau disuruh pilih, ada uang
uang jangan banyak-banyak, 1 M aja. Ya. Karena 1 M untuk beli rumah juga sekarang agak sulit kalau di kota besar. Ya. Uang 1 M sama disuruh ini ada tugas dari Tuhan. Saudara mau pergi ke tempat yang ini atau yang melakukan kehendak Tuhan? Mana yang saudara pilih? Kalau saudara diminta untuk membuat satu karya, tapi karya ini saudara tahu, karya ini melanggar firman. Apakah saudara mau melakukannya? Walaupun dibayar 1 M. Apakah saudara mau melakukannya? Kalau saudara bisa menolak, artinya saudara benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bisakah kita mencintai Tuhan dengan segenap hati kita? Tidak ada yang lain di hati kita. Tidak ada berhala yang lain. Kesenangan hidup tidak ada. Orang-orang pada mau bersenang-senang. Ya. Makan seenak-enaknya. Mau ngantrinya sampai 2 jam tidak masalah. Yang penting bisa dapat. Kita mau yang seperti itu atau apa kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan? Karena kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus dengan segenap hati kita, Roh Kudus akan diberikan kepada kita, dicurahkan dalam hidup kita, dan Roh Kudus yang akan menuntun kita. Apakah benar di dalam hati kita hanya ada Yesus? Tuhan, saya mengasihi Engkau dengan segenap hatiku. Tidak ada yang lain. Ada kesenangan. Tapi Roh Kudus suruh berdoa. Tapi ada kesenangan. Ada film yang disukai. Apa yang dipilih? Kalau engkau memilih, aku mau berdoa. Aku mau mendahului kehendak Tuhan. Engkau berdoa. Artinya, engkau mengasihi Yesus, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Karena di hatimu tidak ada berhala lain. Kau suka kepada lukisan. Dan kalau ada lelang lukisan, engkau mau datang. Tapi waktunya bersamaan. Dengan harus ibadah. Apa yang saudara pilih? JGF mulai jam 10 pagi hari Sabtu. Tapi lagi gak bisa tidur. Apa yang saudara pilih? Siapa yang engkau kasihi? Kasihilah dengan segenap hatimu. Kasihi Yesus dengan segenap hatimu. Dan kasihi Yesus dengan segenap jiwamu juga. Bisakah kita mengasihi Yesus dengan segenap jiwa? Kalau bicara mungkin mudah, saudara. Iya, saya mau mengasihi Yesus dengan segenap jiwa. Saudara harus tahu, pasanganmu itu dikatakan belahan jiwa. Bisakah engkau mengasihi Yesus lebih daripada pasanganmu? Lebih daripada mengasihi pasanganmu. Engkau mengasihi Yesus dengan segenap jiwamu. Lalu belahan jiwamu bagaimana? Saudara, kalau ada di dalam Tuhan, engkau mendahului Tuhan. Engkau selalu mendahulukan Tuhan. Prioritasmu adalah Tuhan. Maka yang dinamakan belahan jiwa itu tidak akan pernah kemana-mana. Kenapa? Karena Tuhan yang menjaga dan melindungi. Tetapi kalau engkau tidak bisa menyerahkan segenap jiwamu kepada Tuhan, justru itu jadi masalah untuk pasanganmu. Karena itu sumber keributan. Ketika engkau tidak mengasihi Tuhan, engkau akan dengan mudah tidak mengasihi pasanganmu. Tapi kalau engkau mengasihi Tuhan, maka engkau tahu pasanganmu,
Kalau itu berasal dari Tuhan, engkau bisa mencintai dia juga. Tanpa ada orang lain di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Ketika engkau mencintai Tuhan dengan segenap jiwamu, maka belahan jiwamu itu justru akan ada bersama-sama dengan engkau terus. Kasihilah Tuhan. Dengar perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan untuk membuat kita susah. Jangan salah mengenal Tuhan. Kalau perintah yang Tuhan berikan kepada kita membuat engkau susah, ada dua hal. Pertama, mungkin engkau salah Tuhan. Berarti Tuhanmu beda dengan Tuhanku. Karena Tuhanku, kalau memberikan perintah kepadaku, itu bukan membuat saya jadi susah, tetapi membuat saya menjadi bersuka cita. Yang kedua, saudara belum benar-benar mengasihi Tuhan. Dan belum mengenal Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara akan cari cara bagaimana supaya lebih mengenal Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, ada pola pembapaan yang Tuhan tetapkan di dunia ini. Supaya orang-orang percaya bisa mengalami akselerasi, mengalami percepatan ilahi di dalam hidupnya. Sehingga setiap firman yang telah dilepaskan itu bisa digenapi melalui pola pembapaan ini. Saudara pasti akan mencari siapa Bapamu. Yang engkau cari Tuhan terlebih dahulu. Biar Roh Kudus menuntun engkau kepada Bapa rohanimu. Yang benar-benar ditetapkan Tuhan atas hidupmu. Karena ketika engkau berjumpa, maka Sang Bapa akan memperkenalkan Tuhan. Sehingga engkau semakin mengenal siapa Tuhanmu. Engkau semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Engkau makin mengenal Dia Allah yang luar biasa. Kok sepertinya egois. Ternyata kita punya Tuhan tidak egois. Tetapi benar-benar memikirkan kita. Karena ketika perintahnya datang kepada kita, itu membebaskan kita dari apa yang tadinya kita tidak bisa lakukan, menjadi bisa. Tuhan membebaskan kita dari keterikatan dunia ini. Jadi kalau engkau mengasihi Tuhan dengan segenap jiwamu, engkau tidak akan khawatir dengan belahan jiwamu yang lain. Karena Tuhan yang akan bekerja. Waktu Tuhan menciptakan Adam, Alkitab tidak mencatat Adam khawatir karena dia tidak memiliki pasangan. Karena semua yang ada, makhluk hidup yang lain, itu cuma pohon, tanaman, tumbuhan, dan hewan. Dan tidak ada yang sepadan. Tidak ada yang seiman dan seimbang. Tuhan tahu. Ketika Adam pada saat itu bersekutu terus dengan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dengan segenap hatinya. Adam hanya dibuat tidur saja oleh Tuhan. Dan ketika dia bangun. Pasangannya sudah ada. Saya percaya. Tuhan yang kita sembah. Akan membuat apa yang kurang di dalam hidup kita. Disempurnakan. Dia Allah kita yang luar biasa. Bisakah mengasihi Tuhan dengan segenap jiwamu? Artinya dengan segenap perasaanmu. Bisakah perasaanmu diberikan kepada Tuhan? Semua yang engkau rasa, engkau mau semuanya berasal dari Tuhan. Ketika engkau sedih, engkau serahkan ke dalam tangan Tuhan.
Sehingga Tuhan bisa mengambil kesedihan. Ketika engkau gembira, engkau serahkan gembiramu kepada Tuhan. Sehingga Tuhan gantikan dengan sukacita ilahi yang berasal dari sorga. Sukacita yang permanen. Bisakah semua perasaanmu diberikan kepada Tuhan? Karena engkau mengasihi Tuhan. Emosi yang ada di dalam jiwamu itu, engkau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang bekerja di dalam perasaanmu, di dalam emosimu. Karena apa? Karena engkau mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Saya percaya saudara bisa merasakan kasih Tuhan saat ini. Karena sebelum engkau mengasihi Tuhan, Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Tuhan mengasihi kita. Waktu Yesus dihina, apa saudara pikir perasaannya tidak campur aduk? Sebagai Tuhan yang harus disembah, tapi ini dihina. Tapi tidak boleh melawan. Sedangkan kalau Yesus bicara saja, orang langsung tumbang saudara. Tetapi bisakah kita melakukan itu? Yesus sudah melakukannya terlebih dahulu. Tapi sekarang, ayo kita lakukan. Ingat, yang Tuhan perintahkan kepada kita, bukan supaya kita hanya mikirinnya Tuhan melulu. Enggak juga. Tuhan akan menuntun melalui Roh Kudus-Nya, saudara akan memikirkan apa. Termasuk hal-hal yang engkau inginkan. Pertama-tama yang dilakukan Tuhan adalah mengubah keinginanmu dulu. Sesuai dengan keinginannya. Ketika keinginanmu berubah dengan keinginannya, ketahuilah ini bukan karena Tuhan egois. Tetapi karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan mengasihi kita. Karena keinginan kita dibandingkan dengan keinginan Tuhan jauh. Itu seperti langit dan bumi. Kita maunya sedikit. Tapi Tuhan mau memberikan kita kelimpahan. Keinginan kita selalu ada batasnya. Tapi keinginan Tuhan tidak ada batasnya. Itulah yang mau diberikan Tuhan kepada kita. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bukan kitanya yang rugi. Tapi Tuhan yang sedang bekerja di dalam kita. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Lalu selanjutnya saudara. Dengan segenap akal budimu. Ya. Akal budi adalah pikiran. Bisakah dengan segenap pikiranmu engkau memikirkan Tuhan? Karena ketika engkau memikirkan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memikirkan segala kebutuhanmu. Dan ketika Tuhan yang memikirkan segala kebutuhanmu, maka kebutuhanmu akan dipenuhi semuanya. Bisakah pikiran kita, akal budi kita serahkan ke dalam tangan Tuhan? Apalagi saudara yang sering memakai pikiran untuk melakukan segala sesuatu harus memakai pikiran. Bisakah engkau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan pikiranmu itu? Biar Tuhan sendiri yang bekerja di dalam pikiranmu. Bisakah engkau mengasihi Tuhan dengan pikiranmu juga? Biar Tuhan sendiri yang bekerja mengubah pikiranmu. Tuhan sedang bekerja. Dan saya percaya ketika Tuhan bekerja menjamah pikiranmu. Maka pikiranmu menjadi pikiran Kristus. Menjadi pikiran yang dipenuhi dengan hal-hal ilahi. Sehingga pikiranmu tidak pernah membuat engkau susah. Engkau tidak pernah mengalami trauma.
Kau tidak pernah mengalami luka batin lagi. Kenapa? Karena yang ada di pikiranmu adalah Tuhan dan penggenapan rencananya. Bisakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap pikiran kita? Pikiranmu tidak ada yang lain lagi. Pikiranmu tidak kemana-mana. Ketika engkau menyembah Tuhan, pikiranmu benar-benar tertuju hanya kepada Tuhan. Pikiranmu tidak melayang kemana-mana. Pikiranmu tidak memikirkan makanan yang engkau sukai, orang yang engkau cintai. Pikiranmu hanya kepada Tuhan. Karena ketika pikiranmu kau berikan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pikirannya ke dalam pikiranmu. Pikiranmu menjadi tidak terbatas. Ada hikmat, pengetahuan, ada pewahyuan, pengertian yang luar biasa. Tuhan berikan kepadamu. Ada hal-hal yang dahsyat. Tuhan mulai bekerja di dalam pikiranmu. Saudara tentu tahu bahwa pikiran memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu sebabnya Tuhan mau kita mencintai Tuhan dengan segenap pikiran kita. Tujuannya apa? Supaya pikiranmu diubahkan dan engkau tidak merasa susah karena pikiranmu itu. Saudara tahu berapa orang sakit karena pikiran. Berapa banyak orang mengalami kekurangan karena pikiran. Berapa banyak orang mengalami kegagalan karena pikiran. Dan ketika engkau mengasihi Tuhan dengan segenap pikiranmu, maka Roh Kudus akan bekerja di dalam pikiranmu, mengubah pikiranmu. Dan pikiranmu akan diubahkan sedemikian rupa, sehingga engkau memiliki knowing, pengetahuan yang berasal dari sorga. Engkau bisa mengetahui hal-hal yang belum ada di berita manapun juga. Engkau bisa mengetahuinya karena Roh Kudus yang memberitahu. Pikiranmu diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau tidak memikirkan lagi, setelah ini saya mau makan sesuatu yang paling enak. Tapi pikiranmu diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan dengar, ketika pikiran kita diserahkan ke dalam tangan Tuhan, kita menyerahkan, kita mengasihi Tuhan dengan segenap pikiran kita. Pikiran kita diubahkan oleh Tuhan. Ketika pikiran kita diubahkan oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah membuat kehendakmu jadi tidak ada. Engkau tetap punya keinginan untuk makan sesuatu, tetapi kali ini bukan engkau sendiri yang menginginkan, tetapi Tuhan yang taruh di dalam hatimu untuk engkau menginginkan sesuatu. Dan ketika Tuhan yang taruh keinginan itu di dalam hatimu, ketahuilah apa yang engkau inginkan itu sudah ada. Tuhan mau merombak semua keberadaan kita. Karena ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan kita, justru pada saat itulah Tuhan memberikan apa yang telah kita serahkan. Ketika kita menyerahkan, justru kita akan mendapatkan. Ketika kita menyerahkan hati kita, justru kita mendapatkan hati Tuhan. Ketika kita menyerahkan jiwa kita, justru kita mendapatkan perasaan yang ada di dalam Yesus Kristus. Perasaan yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh berita di dunia ini. Perasaan yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh semua yang berasal dari luar kita. Tetapi justru apa yang ada di dalam kita mempengaruhi apa yang di luar kita. Maukah saat ini kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Jadi akal kita berikan ke dalam tangan Tuhan. Karena akal kita, kalau tidak diserahkan ke dalam tangan Tuhan, kita akan menjadi orang yang licik. Kita sering mau ada tipu-tipuan sedikit. Tapi kalau kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, kita menjadi orang yang sangat berhikmat, berpengertian,
Tuhan akan menjamah. Biar Tuhan sendiri yang menjamah saudara sekalian. Saya bisa merasakan ketika kita membahas hal ini. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan kita. Saya bisa merasakan justru Tuhan yang telah mengasihi kita dengan segenap keberadaannya. Ini kasih yang tidak seimbang, tetapi Tuhan mau melakukannya. Kita yang beruntung, ketika kita bisa mengasihi Tuhan, keuntungan ada di pihak kita. Dan yang terakhir, bisakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita? Jadi kekuatan yang ada pada kita, bukan kita lakukan untuk mencari uang. Bukan kita lakukan untuk bekerja keras. Tapi kekuatan yang ada pada kita, untuk menyenangkan hati Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Ada saat-saat kita dalam keadaan yang letih. Mungkin karena pekerjaan yang membuat kita capek. Tapi saat-saat seperti itulah ujiannya datang kepada kita. Bisakah kita di dalam kelemahan itu, dengan segenap kekuatan yang ada pada kita ketika kita lemah itu, kita tetap mengasihi Tuhan? Bisakah kita tetap mengasihi Tuhan? Tuhan, saya lagi lemah. Ya, karena cuaca yang seperti ini, saya jadi lemah. Kerjaan juga banyak, saya capek. Tapi bisakah dalam keadaan seperti itu, engkau tetap berkata, saya tetap mengasihi engkau. Dengan segenap kekuatanku, aku tetap mengasihi engkau. Engkau tetap berdoa, engkau tetap menyembah Tuhan. Dan ketahuilah saudara, ketika saudara mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatanmu, Tuhan gantikan kekuatanmu dengan kekuatan yang baru, yaitu kekuatan Tuhan sendiri. Dan ketika kekuatan Tuhan ada di dalam hatimu, ada di dalam hidupmu, ada di dalam tubuhmu, maka kalau engkau berlari, engkau tidak akan menjadi lelah. Engkau berjalan, engkau tidak akan menjadi lesu. Engkau melakukan apa-apa, engkau merasa segar terus. Kenapa? Karena kekuatanmu bukan berasal dari dunia ini lagi. Bukan berasal dari kekuatan manusiawi lagi. Tetapi kekuatanmu berasal dari kekuatan Tuhan. Ketika engkau bisa mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatanmu, maka kekuatan Tuhan diberikan kepada kita. Oh haleluya. Ini pertukaran yang sangat menguntungkan kita. Tapi Tuhan mau melakukannya. Apa yang harus kita lakukan? Kita hanya mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Dengan segenap akal budi kita. Ini akal budi kita. Yang tadinya mau berpikir begini-begini. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan ubahkan menjadi pikiran Kristus. Kita tidak menganggap yang kita miliki itu adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Tapi kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita memberikan segenap kekuatan kita ke dalam tangan Tuhan. Sehingga kita bisa berkata kepada dunia ini, aku yang ada sekarang ini bukan karena kuat dan gagahku, tapi karena oleh Roh Tuhan yang ada padaku. Aku bisa menikmati semua ini bukan karena kuat dan gagahku, tapi karena Roh Tuhan. Aku bisa menjadi pandai, cerdik, pintar sekarang ini. Bukan karena kuat dan gagahku. Tapi karena Roh Tuhan yang ada padaku. Roh kebenaran itu ada di dalamku. Sehingga aku bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan. Sehingga pengertianku tidak berasal dari dunia ini. Tapi berasal dari sorga. Akan ada pewahyuan-pewahyuan yang baru. Sehingga ketika saudara membaca firman. Atau saudara mendengarkan firman. Tiba-tiba saya terbuka. Ada sesuatu pewahyuan. Yang datang dari sorga di dalam hidupmu.
Dan saudara dengarkan ini. Firman Tuhan berkata, hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau saudara tidak bisa melakukan hukum yang pertama, hukum yang kedua ini tidak pernah akan bisa saudara lakukan. Tapi kalau saudara melakukan hukum yang pertama, engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan segenap kekuatan, maka kasih yang dari Tuhan yang mengalir di dalam hidupmu akan terpancar keluar. Karena air hidup itu akan terpancar keluar. Terpancar keluar kepada orang lain. Sehingga engkau bisa mengasihi sesamamu. Engkau bisa mengasihi orang lain tanpa pamrih. Engkau bisa mengasihi istrimu. Engkau bisa mengasihi suamimu. Engkau bisa mengasihi pasanganmu. Apapun yang telah dilakukan oleh pasanganmu, engkau tetap mengasihi, engkau tidak membalas, tapi engkau tetap mengasihi karena Tuhan yang memerintahkan. Kasih dari Tuhan itu ada di dalam kita. Apa yang orang tuamu pernah lakukan dalam hidupmu, engkau tidak pernah balas. Karena Tuhan telah memberikan kasih-Nya kepadamu sehingga engkau bisa mengasihi orang tuamu. Anakmu tidak bisa diatur. Tapi engkau tetap mengasihi anakmu. Engkau tetap mengajar anakmu. Engkau mengasihi anakmu itu sebabnya engkau mengajar. Bukannya engkau melepaskan. Engkau mengajar anakmu supaya dia hidup di dalam hukum Tuhan. Karena engkau mengasihi anakmu. Kasih yang dari Tuhan mengalir di dalam kehidupanmu. Dan ketika engkau bersama dengan teman-temanmu. Engkau mengasihi teman-temanmu. Engkau tidak mau teman-teman itu jalan menuju neraka. Kau mau teman-temanmu masuk ke dalam surga yang mulia bersama-sama dengan engkau. Maka ketika engkau bersaksi, Roh Kudus yang menuntun. Ada kuasa Roh Kudus yang bekerja dan ada kasih dari Tuhan yang bekerja ketika engkau bersaksi. Bisa bayangkan saudara, kalau kita menjadi saksi seperti ini. Kasih dari sorga mengalir. Ketika kita bersaksi, orang-orang belum pernah merasakan kasih Tuhan. Banyak orang yang belum pernah merasakan kasih Tuhan. Saudara tahu ketika kasih Tuhan menjamah orang yang saudara berkata kepadanya, maka hati yang paling keras pun akan dilembutkan. Akan menjadi lembut. Karena tidak ada satu orang pun yang memiliki hati yang terlalu keras untuk tidak bisa diubahkan oleh Tuhan. Kalau kasih Tuhan ada di tengah-tengah kita, semua orang akan bersujud kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau hidup bersama-sama dengan engkau. Karena kasih yang seperti ini tidak ada di dunia. Kasih yang seperti Yesus hanya berasal dari sorga. Kalau engkau mau mengasihi, maka roh kebenaran yang ada di dalam engkau akan membuat engkau mengasihi Yesus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan. Kalau engkau mengasihi Yesus, ketakutan tidak ada lagi di dalam hidupmu. Karena Tuhan sendiri yang mengubahkan perasaanmu. Perasaan ketakutan diubahkan, perasaan khawatir diubahkan. Karena Tuhan mencukupi semua, bahkan memberikan kelimpahan di dalam hidupmu. Saat ini, biar kasih dari Tuhan itu benar-benar ada di dalam hatimu. Dan saya bisa merasakan aliran dari sorga saat ini. Kasih dari sorga itu sedang ada di tengah-tengah kita. Mulai datang kepada saudara yang sedang melihat tayangan ini. Yang sedang melihat live streaming ini. Yang sedang melihat tayangan di YouTube ini. Kasih dari sorga itu sedang menjamah saudara sekalian.
Biarkan Tuhan menjamah. Biarkan roh kebenaran menguasai engkau. Sehingga engkau hidup di dalam kasih Tuhan. Ini kasih bukan yang lemah. Tapi kasih yang penuh dengan otoritas yang berasal dari sorga. Saya percaya ini waktunya kasih dari Tuhan itu menguasai kita. Sehingga kita melakukan segala sesuatu karena kita mengasihi Tuhan. Kita menjadi saksi bukan karena ada perintah dari orang lain. Bukan karena ada keharusan. Tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Kita mau orang lain menerima hal yang sama seperti yang kita rasakan. Oh, saya berdoa saat ini. Biar kasih dari Tuhan menjamah sekalian. Menjamah saudara sekalian. Saat ini sedang melihat tayangan ini. Di dalam nama Yesus. Kasih itu mengalir. Sehingga engkau diberikan kekuatan. Kau diberikan hikmat dan pengertian pewahyuan yang berasal dari sorga. Kau diberikan perasaan yang sama seperti Yesus. Emosimu bukan berasal dari dunia ini lagi. Bukan emosi yang manusiawi. Tapi emosi yang ilahi. Hatimu engkau berikan ke dalam tangan Tuhan. Sehingga engkau memiliki hati Kristus. Hati yang selalu bersih dari dosa. Tuhan memberikannya kepadamu. Dan saya percaya ketika engkau mengalami kasih yang berasal dari sorga itu. Kasih yang dari Tuhan itu. Karena engkau mengasihi Tuhan. Maka ketika engkau berada dimanapun. Kasih yang ada di dalam engkau itu. Bisa mengalir ke setiap orang yang berhubungan dengan engkau. Itu sebabnya ketika engkau berkata-kata. Dengan mudah orang mengalami pertobatan. Orang mau mengalami perubahan. Karena kasih dari Tuhan. Kasih dari surga. Mengubahkan segala sesuatu. Haleluya. Haleluya. Biarkan Tuhan menjamah engkau. Biarkan kasih-Nya menjamah engkau. Izinkan Dia merombak hatimu. Dia merombak perasaanmu. Dia merombak pikiranmu. Dan Dia merombak kekuatanmu. Kau tidak memakai kekuatan manusiawi lagi. Tetapi engkau memakai kekuatan ilahi. Biar Tuhan sendiri yang bekerja di tengah-tengah kita. Biar kasih-Nya ada senantiasa di dalam kita. Ubahkan dunia ini dengan kasih yang berasal dari Tuhan. Tidak ada keinginan dalam kita supaya orang melihat kita. Tidak ada. Kalau sampai dunia ini mengenal kita, biar itu Tuhan sendiri yang mengangkat kita. Bukan karena kita yang memperkenalkan diri kita, tapi Tuhan yang mengangkat kita. Biar kasih dari sorga itu mengalir saat ini. Terima di dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Yesus. Mengalir. Mengalir saat ini. Haleluya. Biar kasih dari Tuhan. Terus bekerja dalam hati dan kehidupanmu. Menjamah engkau. Mengubahkan engkau. Dan melalui hidupmu. Orang-orang di sekitarmu. Pertama, orang-orang yang ada di rumahmu mengalami perubahan. Karena ada engkau di situ. Yang mengalami kasih Kristus. Tuhan sendiri yang bekerja. Di dalam kehidupanmu. Nyatakan kuasanya. Kasih-Nya kepadamu. Kau bisa merasakan. Kasih Tuhan. Yang sedemikian besar. Ya, Tuhan menjamah engkau. Dan membuka hatimu. Dan memberikan hikmat, pengertian, pewahyuan. Dan kekuatan yang berasal dari Tuhan sendiri. Di dalam hidupmu. Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Untuk hari ini. Biar kasih dari engkau. Terus mengalir dalam hidup kami. Dan terpancar keluar dari hidup kami. Di dalam nama Yesus.
Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Amin.